Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat. Ayahnya yang diurus pembantu mengadu tidak kasih makan putranya pun marah dan langsung pulang. Dia terperangah melihat pemandangan di depannya. Orang-orang bilang anak desa jauh lebih cepat dewasa, mandiri. Ahway adalah anak desa dan berkat usaha kerasnya, dia berhasil diterima di sebuah universitas ternama di kota. Setelah lulus dan bekerja, ia membawa serta ayahnya yang sudah lanjut usia untuk tinggal di kota bersamanya. Ahway dibesarkan oleh ayahnya sendirian dengan susah payah karena ibunya sudah tiada sejak dia masih kecil. Sejak kecil ia diajari oleh ayahnya untuk rajin belajar agar bisa sukses di masa depan. Dan Ahway memang tidak mengecewakan ayahnya. Dari SD hingga sarjana, ia selalu menjadi siswa yang cakap di kelas dan sering jadi anak yang dibanggakan ayahnya, kerabat, maupun tetangganya di desa. Namun, ketika Ahway mengatakan bahwa ia akan membawa ayahnya tinggal di kota, ayahnya kaget dan termangu dan baru berkata setelah cukup lama, hening di ujung telepon, "Ayah rasa lebih baik tetap tinggal di desa saja, karena ayah sudah terbiasa di sini. Kalau di kota takutnya tidak betah," kata ayahnya beralasan. Namun, Ahway terus membujuk ayahnya agar tinggal di kota. Ia beralasan akan lebih nyaman baginya merawatnya jika tinggal bersamanya dan sangat cocok untuk ayahnya yang sudah pensiun. Ayahnya yang awalnya tetap tidak mau tinggal bersamanya di kota karena Ahway selalu membujuknya. Akhirnya ayah pun setuju untuk pindah ke kota dan tinggal bersamanya. Sesampainya di kota dan melihat-lihat rumah anaknya, sang ayah terus memuji-muji anaknya yang membuatnya bangga karena sudah punya rumah sendiri. Setelah itu, Ahway menyuruh ayahnya istirahat dan mengatakan bahwa dia sudah mencarikan seorang pembantu untuk mengurus semua keperluannya saat dia tidak berada di rumah. Setelah itu, ia mengenalkan ayahnya pada Kyohua yang sedang memasak di dapur. Kyohua tampak tersenyum sekilas kepada ayahnya dan kembali memasak. "Ayah, kalau mau makan sesuatu bilang saja pada Kyohua," kata Ahway. "Anak bodoh, untuk apa menghamburkan uang kalau hanya untuk itu? Ayah kan bisa masak sendiri, pasti mahal ya memperkerjakan pembantu." "Tidak apa-apa ayah, anakmu sekarang sudah punya uang. Ayah tenang saja, kita harus makan makanan yang paling enak," kata Ahway meski kondisi rumahnya sangat bagus. Tapi Ahway jarang pulang ke rumah. Dalam seminggu bisa istirahat sehari saja di rumah sudah lumayan. Selain itu, dia juga sering dinas ke luar kota. Di rumah besar itu cuma ada ayah dan pembantunya. Kaki ayahnya tidak begitu baik, tidak bisa terlalu sering jalan-jalan di taman. Lama-kelamaan dia merasa sangat bosan, sementara pengasuhnya tampak seperti mulai kehilangan kesabaran pada ayahnya. Hari itu ayahnya tak tahan lagi, lalu menelpon Ahway, putranya, dan berkata bahwa sudah 3 hari dia tidak makan. Ahway pun bertanya di mana Kyohua. Ayahnya tersedak sejenak lalu berkata bahwa sejak Ahway tidak di rumah, Kyohua seketika berubah dan sering tidak memberinya makan. Ahway sangat marah mendengar cerita ayahnya. Dia langsung minta izin dari kantor untuk pulang ke rumah. Tapi ia terperangah melihat pemandangan di depan matanya, melihat banyak makanan enak di atas meja makan, dan tampak Hua sedang sibuk memasak di dapur.
sementara ayahnya juga duduk di meja makan. Ahwai yang bingung lalu bertanya pada ayahnya, apa yang terjadi sebenarnya? Nak, ayah sudah bohongi kamu. Yohua sangat baik sama ayah. Setiap hari membuat masakan yang enak untukku. Tapi ayah ingin makan bersama kamu. Ayah merasa tidak nyaman makan sendirian. Jelas ayahnya. Tanpa sadar, Ahwai pun menitikkan air mata mendengar kata-kata ayahnya. Ia berjanji akan sering-sering pulang untuk menemani ayahnya makan. Meskipun ini cerita fiktif, tapi kisah ini mengingatkan pada kita bahwa sesibuk apapun kita, ingatlah untuk pulang ke rumah. Temanilah orang tua kita karena yang mereka butuhkan sebagai orang yang sudah lanjut usia itu bukanlah uang kita, tapi waktu kita untuk bersamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat.